Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pintar kelas 5. Semoga kalian tetap sehat, tetap bahagia, dan selalu bersemangat. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya di pembelajaran kedua. Segera kita mulai pembelajarannya. Tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai tinggi. Dari situ dapat kamu lihat betapa rangka dan otot, khususnya pada tangan dan kaki, mampu berfungsi dengan baik. Apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi dengan semestinya? Coba kamu perhatikan pengrajin tua itu. Kasihan sekali, tubuhnya sekarang bungkuk. Pada saat mudanya dulu, dia terus memaksakan tubuhnya untuk bekerja tanpa mempedulikan waktu untuk beristirahat. Sejak muda dia sudah jadi pengrajin gerabah. Waktunya dihabiskan untuk selalu duduk membungkuk membentuk gerabah-gerabah pesanan. Dia pengrajin yang rajin dan pekerja keras, namun sayangnya dia melupakan waktu untuk beristirahat. Pada akhirnya kini tubuhnya menjadi bungkuk. Gambar ini menunjukkan bapak tua ini mengalami kelainan tulang. Apa saja kelainan tulang itu? Ikuti penjelasan berikut ini. Macam-macam kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Yang pertama adalah fraktura atau patah tulang, yaitu kelainan pada tulang akibat kecelakaan, baik kendaraan bermotor atau jatuh. Fraktura dibedakan menjadi dua, yaitu fraktura yang tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot, dan fraktura yang terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit dan otot. Perhatikan gambar ini. Gambar yang pertama menunjukkan kondisi tulang yang normal. Gambar kedua, kondisi tulang yang patah tapi tidak sampai merobek kulit atau otot. Itulah yang disebut fraktura tertutup. Lalu gambar yang ketiga, kondisi tulang yang patah dan merobek kulit dan ototnya. Kondisi itu disebut fraktura terbuka. Kelainan tulang berikutnya adalah osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Perhatikan gambar ini. Gambar pertama menunjukkan kondisi tulang yang normal dengan kepadatan yang sangat baik. Lalu gambar kedua, kondisi tulang yang mengalami osteoporosis. Kondisi ini terjadi karena tulang tidak lagi mampu menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Selanjutnya adalah fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang akibat kecelakaan. Perhatikan gambarnya. Pada gambar menunjukkan tulang hanya retak saja, tidak sampai patah. Berikutnya adalah lordosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung pada daerah lumbalis. Hal ini akan mengakibatkan posisi kepala tertarik ke belakang. Kemudian skoliosis, yaitu kelainan tulang karena sikap duduk yang salah, sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini akan menyebabkan badan akan bengkok membentuk huruf S. Dan berikutnya kifosis. Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Ayo membaca teks berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat di halaman 137. Selesai membaca nanti, coba kalian tentukan ide pokok masing-masing paragraf dari teks tersebut.
Sekarang kalian baca dulu ya teksnya. Kita mulai dari paragraf yang pertama. Ide pokok paragraf pertama adalah heran dengan Pak John yang sering mengeluh punggungnya nyeri dan pegal. Paragraf kedua, ide pokoknya Pak John mengeluh lagi tentang sakitnya. Selanjutnya paragraf ketiga, ide pokoknya berbagai posisi yang tidak tepat mengakibatkan otot-otot tertentu bekerja secara berlebih. Paragraf keempat, ide pokoknya adalah tulang punggung berperan besar dalam menjaga kestabilan tubuh. Paragraf kelima, ide pokoknya posisi duduk yang benar untuk mencegah terjadinya nyeri dan pegal pada punggung, bahu, dan leher. Ide pokok paragraf ke-6, meskipun sudah melakukan posisi dan sikap duduk ergonomis, namun tidak boleh duduk dengan jangka waktu yang lama. Paragraf ke-7, ide pokoknya saat duduk, jika ingin mengambil sesuatu di belakang, jangan sampai memuntir punggung. Paragraf ke-8, ide pokoknya adalah memenuhi kebutuhan cairan tubuh dapat menjaga kesehatan tulang kita. Paragraf yang ke-9, ide pokoknya adalah pilihlah meja dan kursi yang tepat untuk duduk. Bacaan di atas bisa dijadikan ke dalam bentuk komik agar lebih menarik. Perhatikan contoh berikut ini. Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Teks dalam komik berfungsi untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Teks atau kata-kata biasanya disajikan dalam gelembung-gelembung yang diserasikan dengan gambar.